Selamat datang di presentasi saya, siswa Pekmen, Suga Faiz Al-Maula, Analytic and Data Science Batch 13, dengan judul Prediksi PDB per kapita. Mengapa saya mengambil topik tersebut? Karena topik tersebut sering dibicarakan oleh Pak Jokowi dengan mimpinya menjadikan Indonesia tahun 2045 sebagai negara maju. Artinya ketika kita umur 100 tahun, Indonesia berumur 100 tahun, Indonesia telah mencapai high income country yang diukur oleh World Bank pada tahun 2022 berpenghasilan sekitar $12.500 per kapita ya. Saat ini per kapita Indonesia hanyalah 4.500 atau di bawah 5.000 maksud saya. Dengan gap lebih dari 2 kali lipat tersebut, apakah mimpi tersebut realistis? Sebelum ke sana kita bisa mengerti sedikit teori ekonomi yang akan saya gunakan atau istilah-istilah ekonomi ya, seperti GDP, paritas daya beli, economic growth, middle income trap, serta hilirisasi. Selanjutnya, mengapa prediksi itu penting ya? Prediksi akan apakah Indonesia realistis untuk menjadikan negara maju pada tahun 2045? Terlalu dini atau sebetulnya bisa? Bahkan sebelumnya, sebelum 100 tahun maksud saya. Hal tersebut penting karena kita sudah terlalu lama untuk terjebak di sana ya. Sejak tahun 1980 kita sudah menjadi middle income. Sampai saat ini sekitar sudah lebih dari 40 tahun. Ternyata kita masih stuck. Nah, selanjutnya adalah GDP per kapita itu rumusnya GDP dibagi jumlah penduduk. Maka untuk memproyeksikan GDP per kapita pada tahun-tahun berikutnya, kita hanya perlu 4 hal. 1, GDP tahun ini berapa? Jumlah penduduk tahun ini berapa? Kenaikan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun. Oke, yang saya hitung jumlah penduduk 0,7% menurut World Bank Indonesia. GDP kita bisa utak-atik, nanti kita lihat ada berapa versi. Lalu GDP kita tahun 2022 sebesar 1,2 triliun dolar atau 19.000 triliun rupiah. Dan jumlah penduduk kita 275 juta. Oke, saya katakan bahwasanya kalau kondisi seperti ini saja, hal tersebut tidak akan tercapai tahun 2045. Dan ini ada historis GDP growth Indonesia tahun 2004 sampai 2022 di dua presiden yang berbeda, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Sekitar hampir 20 tahun ke belakang ya, hampir 20 tahun ke belakang. 6% saja ketinggian tertinggi pertumbuhannya. Lalu kolaps ketika turun sedikit ya, tidak sampai resesi tentu saja karena tidak negatif. Ketika Lehman Brothers kolaps. Lalu semenjak pelantikan Pak Jokowi, tahun 2022 setelah kita rebound pandemi, 5,31% adalah pertumbuhan tertinggi yang beliau capai ketika menjabat gitu ya. Dan kita resesi ketika 2020 ya. Karena negatif di 2 kuartal berturut-turut. Selanjutnya ini ada grafik yang paling penting di pembahasan kali ini adalah ketika kita taruhlah 5,5% setiap tahun. Berarti tahun 2045 pas kita telah mencapai 12.700. Tapi kalau 5% tiap tahun, itu hanya mencapai 11.400 ketika 2045. Maka belum cukup untuk mencapai high income country. Kalau 5,5%, dan itu belum pernah dicapai sampai saat ini ketika dari tahun 2014. Apalagi kalau kita alokasikan konstan setiap tahun. Dicapai aja belum, apalagi kita mengalokasikan konstan. Maka mimpi tersebut sangatlah sulit, apalagi 6%. Seperti itu. Dan 6% sudah high income country sejak 2042 kalau kita konstan 6% setiap tahun. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Dan yang pemerintah lakukan sudah pemerintah lakukan. Yang pertama adalah downstreaming atau hilirisasi. Sangat sering Pak Jokowi mengatakan hilirisasi. Dan dua produk yang saya highlight adalah nikel dan bauksit. Ya, kita tahu sendiri nikel lagi pembuatan baterai, bahan utama pembuatan baterai. Dan kita sampai digugat di WTO oleh Uni Eropa. Pembatasan ekspor ini telah membuat marah Uni Eropa seperti itu. Diterapkan pada awal 2020, terhitung 1 tahun, Indonesia sudah meraup keuntungan 18 kali lipat dari fase sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan Presiden Jokowi. Adapun bauksit, kenapa penting? Karena biji bauksit itu buat alumina ya. Terus bahan semikonduktor untuk resistor prosesor. Apalagi zaman sekarang 4.0.
badan pesawat, peralatan masak, dan lain sebagainya. Downstreaming ini juga dibutuhkan dan ekspor biji bauksit dilarang pada Juni 2023. Jadi masih sekitar beberapa bulan lagi. Namun, apakah usaha tersebut sudah realistis? Jawabannya belum terlalu ya. Karena smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang dalam negeri itu belum mampu menampung seluruh produksinya. Contoh misalnya kita 1 juta ton nikel yang kita hasilkan, contoh ya. Ternyata smelter Indonesia untuk mengolah jadi bahan jadi seperti itu, entah bahan jadi tahap 1 atau tahap 2 atau bahkan udah jadi baterai, itu mungkin hanya 60%, 600 ribunya. Maka 400 ribu tonnya mau kemana? Kalau tidak diekspor. Sedangkan kita tidak mungkin mengurangi produksinya, karena maka PT akan merugi kalau seperti itu. Nah, selagi kita memanfaatkan komoditas yang kita punya dan memanfaatkan added value-nya, kita juga harus beriringan dengan sesuatu yang sustain. Kalau kita mengandalkan komoditas, itu tidak akan sustain. Seperti Timur Leste yang 90% ekspor, 90% pendapatan negara dari ekspor minyak bumi. Atau Venezuela, ketika harga minyak jatuh, maka jatuh juga ekonominya. Maka kita harus mengandalkan research and development. Dan ini diandalkan oleh negara-negara maju. Apa buktinya? Kita lihat most innovative country, 10 besar. Itu semuanya negara-negara maju, berpenghasilan tinggi. Ada Singapura, ada Swiss, Amerika, Korsel, Finlandia, Denmark, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, kita compare negara dengan anggaran riset terbesar. Pertama Amerika, maka tidak heran di sana selalu ada inovasi. Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea. Dan Indonesia peringkat berapa? Peringkat 34. Sangat jauh. Padahal GDP kita urutan 17 dunia. Kita masuk G20. Jadi minimal urutan 17 lah misalnya. Lalu kita compare apa yang terjadi kalau kita persentasekan dengan hitungan paritas daya beli tentunya ya. Dengan hitungan paritas daya beli, Indonesia 3,3 triliun dolar. Kalau tanpa hitungan tersebut, kita cuma 1,2 triliun GDP-nya ya. Ternyata AS itu 3,07% persentase dana riset terhadap PPP. Lalu ada China 2,1%. Lalu ada Jepang 3,3%. Lalu ada Jerman 3,13%. Jadi relatif di atas 1% semua. Korea 2,1%. India oke, India 0,65%. Selanjutnya Inggris 1,75%. Lalu Indonesia 0,24%. Sangat jauh, setengah persen pun tidak. Maka dari itu, perlu kiranya Indonesia itu untuk mentransformasikan model pendanaan riset dari negara maupun pihak swasta. Kesimpulan bisa diambil adalah target tersebut menuju 2045 masih realistis bila berkaca dari usaha yang telah kita lakukan. Namun perlu kiranya pemerintah itu untuk konsisten. Karena it's a long journey. Adapun dari sisi rakyat, kita dapat meningkatkan kemampuan diri dengan pendidikan. Manfaatkan komunitas yang ada untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menambah added value. Selagi itu, kita juga harus berdampingan dengan research and development. Usaha-usaha tersebut akan bermanfaat di masa mendatang untuk anak cucu kita. Demikian. Lalu selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Saya mengambil terutama dari sini ya, masih Stalin, staf ahli di Kementerian Keuangan, PhD. Lalu ada Prof. Arif Ansori Yusuf, ekonom Unpad. Lalu selanjutnya saya lampirkan juga perhitungan GDP dengan asumsi yang telah saya sebutkan.